Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tadi Larpi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, komen video ini, serta subscribe channel kami. Berikut ini penjelasannya mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini dimulai ketika Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada 2 September 1948. Pidato tersebut berisi tentang Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional sesuai amanat dalam pembukaan UUD 1945. Kedua, ada pengertian. Pengertian politik bebas aktif menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1984 sampai 1988 adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yaitu: 1. Ada landasan ideal Pancasila. Kedua, adalah landasan konstitusional UUD 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional TAP MPR nomor 4 /MPR /1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Macam-macam kerjasama. Macam-macam kerjasama dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan dua negara di dunia. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari persamaan lokasi, historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kerjasama multilateral merupakan sebuah kerjasama yang dimana terdiri dari 2 atau lebih negara yang menjadi anggota. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang. Hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dibuka pada bulan April 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula perjanjian pampasan perang. Pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Dalam bidang perdagangan, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 miliar US dollar. Sedangkan impor di Indonesia dari Jepang adalah 6,5 miliar US dollar. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah antara lain minyak, gas alam, cair, batu bara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil, dan produk tekstil. Dalam bidang investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 17% dari total investasi asing yang ada di Indonesia. Mengadakan kerjasama Joint Economic Forum dengan manfaat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kedekatan dan apresiasi seni masyarakat Indonesia dan Jepang. Kerjasama regional yang pertama ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atas prakarsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Peranan Indonesia dalam ASEAN yang pertama sebagai salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Thanet Koman dari Thailand
Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina merupakan tokoh pada konferensi di Bangkok pada tanggal 5 Agustus 1967 silam. 3 hari kemudian, perjanjian Bangkok ditandatangani dan terbentuklah ASEAN yang tetap harmonis bekerja sama hingga sekarang. Yang kedua, tempat sekretariat ASEAN. Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi sekretariat ASEAN. Bersama anggota ASEAN, Indonesia membangun gedung dengan lahan seluas 11.000 meter persegi dengan 2 menara yang masing-masing setinggi 16 lantai. Sekretariat ASEAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta. Yang ketiga, penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Setelah deklarasi Bangkok, pendiri ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT perdana pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali. Yang keempat, menginisiasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Gagasan pembentukan MEA ini kemudian diajukan lagi pada pertemuan KTT ASEAN di Bali, Oktober 2013. Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, menginisiasi deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia, yang mencakup benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. APEC memiliki tujuan menjalin kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifik serta negara-negara lain, mengurangi hambatan perdagangan antar negara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendorong pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC, yang pertama, menjadi ketua APEC pada tahun 1994. Alasan dari Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC pada 1994 adalah karena kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menjadi tuan rumah KTT, Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada tahun 1994. Indonesia yang menjadi pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994 pada tanggal 15 November 1994. KTT APEC ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Indonesia. Sebanyak 18 pemimpin negara dari anggota APEC hadir pada KTT ini. Yang ketiga, menjadi perumus dari Bogor Declaration dan Bogor Goals. Kejelasan arah gerak APEC baru dipastikan pada KTT APEC tanggal 15 November 1994, yakni dengan ditetapkannya Bogor Declaration dan Bogor Goals. Kedua kesepakatan tersebut berisikan tekad para pemimpin ekonomi APEC yang dengan tegas menentang pembentukan blok perdagangan tertutup. Selain itu, juga bertekad untuk merealisasikan suatu sistem perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, menjadi pendorong dari terbentuknya Ecotech. Indonesia menjadi negara pendorong terbentuknya Ecotech pada KTT APEC 15 November 1994. Ecotech adalah Economic and Technical Cooperation yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. Ecotech sendiri berupa rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata. Hal ini dilakukan supaya kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC terkurangi dengan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota.
Yang kelima, menjadi anggota G20. Indonesia menjadi salah satu di antara 9 negara APEC yang menjadi anggota G20. G20 atau kelompok 20 terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa. Negara-negara anggota G20 ini menguasai 75% dari perdagangan dunia dan Indonesia adalah salah satunya. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Keanggotaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus motor pergerakan ekonomi kawasan. Peran Indonesia yang terakhir yaitu menjadi tuan rumah KTT APEC 2013. Tema besar dari APEC 2013 di Bali adalah Resilient Asia Pacific, The Global Engine Growth. Kekuatan Indonesia pada APEC 2013 menjadikan posisi Indonesia dalam kancah internasional semakin strategis. Kerjasama multilateral. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Antonio Guterres, asal Portugal yang menjabat sejak Januari 2017. Anggota PBB ada 193 negara. Peran Indonesia dalam PBB. 1. Peran Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Indonesia mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia, diantaranya adalah 1. Pasukan Garuda 1957 dikirimkan oleh Indonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang Arab Israel. 2. Pasukan Garuda 2 dan 3 1960 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam rangka menyelesaikan Perang Saudara di Kongo. Dan 3. Pasukan Garuda 14 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. 2. Peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. 1. Indonesia pada tahun 1971 yang diwakili Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB, diantaranya adalah Ekosos, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. 3. Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1974 sampai 1975. 3. Peran Indonesia dengan memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara. 1. Indonesia mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1984. Bantuan tersebut disalurkan melalui FAO untuk Ethiopia yang saat itu dilanda bencana kelaparan. 2. Indonesia pada tahun 1995 membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. 4. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 1. Indonesia pada tahun 1989 berhasil membantu menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Kamboja. 2. Berperan sebagai negara yang memediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation (MNLF). 2. Berperan sebagai negara yang memediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation (MNFL). Yang selanjutnya adalah WTO, World Trade Organization. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Didirikan tahun 1995, tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Peran WTO yaitu mengelola kesepakatan perdagangan WTO, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan, menangani perselisihan terkait perdagangan, memantau kebijakan perdagangan nasional, memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang, bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Anggota WTO berjumlah 164 negara. Peran Indonesia dalam WTO.
Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Indonesia terlibat aktif dalam G33, G20, nama 11 untuk merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Yang terakhir adalah GNB, Gerakan Non-Blok. GNB berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 GNB di Belgrade, Yugoslavia, tanggal 1-6 September 1961. KTT 1 GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Tujuan utama GNB adalah upaya dukungan bagi hak menentuan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Jumlah anggota GNB saat ini adalah 121 negara yang sebagian besar berasal dari benua Asia dan Afrika. Peran Indonesia dalam GNB. Yang pertama, salah satu pemrakarsa GNB atau Gerakan Non-Blok, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian GNB. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Yang kedua, pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991. Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soekarno selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi Ketua GNB. Yang ketiga, penyelenggara KTT X Gerakan Non-Blok. Pada saat itu, Indonesia menjabat pemimpin GNB. Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT X-GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh 106 negara. KTT X-GNB dilaksanakan pada tanggal 1-6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya adalah peran penting Indonesia dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Demikian penjelasan singkat mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.